year. Aku mau tahu nih teman-teman di sini itu kebanyakan itu mahasiswa, masih sekolah atau udah kerja nih? Boleh ditulis di kolom chat dong. Tadi kan baru satu nih yang perkenalan nih, udah mahasiswa semester 2 ya kak tadi. Nah, boleh nih. Oke, mahasiswa, mahasiswa. Oke, wah ada yang kuliah sambil kerja nih. Wah, keren banget nih. Kuliah sambil kerja tapi masih tetap ikut event kayak gini. Keren banget. Oke, kita mulai aja untuk sesi Business Plan Strategi untuk hari ini. Nah, sebelumnya kenalin dulu nih, namaku Rifa Ulfa Ribadi. Namanya terkesan kayak nama cewek ya, ada kata ulfahnya. Tapi aku aslinya cowok ya. Nah, dan aku juga masih kuliah sebenarnya semester 8 di semester akhir. Dan di sini ada beberapa my life experience. Nah, untuk di tahun ini aku itu magang di dua tempat. Yang pertama jadi Project Management Officer di House Life, kemudian yang kedua jadi Project Manager di Bumi Sekolah. Terus aku juga sekarang jadi award di scholarship. Jadi aku sekarang jadi koordinator kelas di Product Management Bootcamp gitu. Dan ini ada beberapa achievement aku mengenai bisnis plan gitu. Dimulai dari tahun 2020 itu penghargaan pertama aku terkait bisnis plan nih, di mana aku menjadi peraih penghargaan untuk Business Idea Competition. Kemudian di tahun 2021 aku juga jadi juara 3 di Startup Idea Competition. Kemudian di tahun 2002 kemarin itu aku juara 1 di Agrifair National Business Plan Competition, dan di November 2022 juga aku peringkat 9 di International Business Plan Competition. Kemudian di tahun 2022 dan 2023, alhamdulillah 2 kali meraih pendanaan dari program kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan. Dan the last my achievement is winner of the Business Idea Competition Award di tahun 2023 ini. Dan di sini juga aku cantumin LinkedIn sama Instagram aku ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya secara personal, ada yang mau bikin story buat aktivitas hari ini, bisa tag Instagramnya aku juga, atau bisa nanya langsung ke LinkedIn aku nih. Oke, untuk sesi hari ini aku udah membagi menjadi 4 bagian utama nih. Yang pertama itu aku pengen bahas apa itu bisnis, kemudian apa itu business plan, and the second one is how to create a strong idea in a business plan. Jadi gimana caranya bikin sebuah ide itu dituangkan dalam sebuah business plan. Kemudian how we can concept the business plan, gimana caranya abis dari ide itu kita konsep biar jadi business plan yang lebih tertata gitu. And the last one is conclusion, how we can become a champion in a competition. Jadi gimana sih tips sama triknya dalam sebuah business plan kompetisi itu. Jadi disclaimer terlebih dahulu ya, business plan itu yang untuk fokus hari ini itu lebih kepada perlombaan gitu. Jadi business plan itu sebenarnya nggak harus di perlombaan sih, bisa untuk di real case, bisa juga untuk business plan untuk pitching investor. Tapi untuk materi hari ini lebih terfokuskan pada untuk perlombaan gitu ya. Oke, nah di sini aku mau ngejelasin soal bisnis in general nih. Pasti teman-teman udah familiar banget apa itu bisnis. Nah, boleh nih sambil diskusi di kolom chat, menurut teman-teman secara singkat, bisnis itu apa? Boleh dia sambil ditulis. Dan menurut pendapatku, bisnis secara singkatnya, bisnis in general itu sebuah aktivitas yang mana kita itu memproduksi sebuah produk. Nah, produk itu bisa produk jasa maupun produk real maupun produk digital yang di end-nya itu untuk mendapatkan sebuah profit gitu ya. Jadi, bisnis in general bisa kita katakan bisnis in a nutshell itu adalah ada barang, kemudian ada profit gitu. Nah, barangnya ini bisa barang digital, bisa layanan, and anything else gitu ya. So, apa sih bedanya bisnis plan dan juga uh, bisnis biasa gitu. Nah, di sini bisnis plan apakah sama sih kayak bisnis biasa? Nah, bisnis plan itu secara garis besarnya bisnis plan adalah sebuah rancangan awal sebelum kita memulai sebuah bisnis gitu. Intinya bisnis plan itu sebuah rancangannya, tapi yang membedakan adalah di mana bisnis plan itu memiliki prioritization untuk kita itu menghasilkan sebuah outcome gitu. Nah, sedangkan bisnis itu lebih kepada output. Lalu bedanya output sama outcome dalam sebuah bisnis itu apa sih? Nah, kalau bisnis itu kan output. Output itu apa dalam dunia bisnis? Output adalah keuntungan apa sih yang bisa kita dapatkan dari produk yang kita peroleh gitu, dari produk yang kita hasilkan. Nah, sedangkan untuk outcome dalam dunia bisnis adalah manfaat apa yang kita peroleh dari sebuah produk yang kita ciptakan gitu. Jadi itu bedanya, itu yang paling mendasari antara bisnis real case dengan bisnis plan. Nah, kemudian umumnya bisnis memiliki profit oriented. Bahkan ada istilahnya tuh seperti gampangnya tuh kayak gini. Semakin tinggi profit yang bisa kita dapatkan, maka semakin bagus juga bisnisnya gitu kan. Semakin tinggi profitnya, semakin bagus bisnisnya. Sedangkan pada bisnis plan itu,
belum tentu seperti itu. Belum tentu profit yang tinggi itu bisnis plan-nya itu bisnis plan yang bagus gitu. Nah, itu belum tentu. Karena apa? Karena bisnis plan itu memiliki penilaian dari berbagai aspek gitu. Jadi itu yang paling mendasari antara bisnis dengan bisnis plan. Jadi jangan sampai terkecoh ya dalam membuat sebuah bisnis plan, tapi kita justru terfokusnya seperti seolah-olah membuat bisnis gitu. Jadi ada bedanya gitu teman-teman. Untuk perlombaan. Dan yang selanjutnya adalah set business plan goals. Nah, tentu dalam sebuah business plan itu kita harus set the goals first before we create the idea. Jadi kita tuh harus tentuin dulu nih goalnya tuh kayak apa sih gitu kan untuk sebelum kita bikin proposal lengkapnya. Nah, untuk secara keseluruhan goals yang baik itu mencakup dari 3 poin ini. Yang pertama adalah answer the problem, the customer problem atau the user problem. Jadi harus menjawab permasalahan yang ada pada customer yang kita tuju nih. Jadi jangan sampai kita tuh menciptakan sebuah bisnis, terus goals-nya kita itu malah nggak memecahkan solusi apapun gitu. Nah dalam bisnis plan itu jangan sampai seperti itu. Jadi untuk yang goals yang pertama kita tuh harus ngerti dulu apa sih yang masalah di customer-nya kita. Sebagai contoh ya, ini ketika kita menjadikan mahasiswa itu sebagai targetnya kita. Jadi kita harus tahu dulu nih masalah yang ada di mahasiswa itu apa. Kemudian di mahasiswa itu apa sih yang dibutuhin, di mahasiswa itu apa sih yang diinginkan. Baru kita create the goals yang bisa answer the user problem itu. Kemudian yang kedua goalsnya itu setiap kita membuat sebuah goals itu harus bisa tercapai dengan visibility yang jelas. Visibility itu kelayakan usaha. Jadi jangan sampai kita membuat sebuah goals, tapi dalam implementasi bisnis proposalnya kita, itu justru kelayakan usahanya itu bisa dikategorikan rugi gitu. Nah, kelayakan usaha kan nanti kan ada banyak perhitungannya tuh. Ada perhitungan X, Y, Z. Nah, itu bakal kita breakdown nanti di bawah. Dan perhitungan itu harus menyatakan bahwa bisnis kita itu layak atau visibility itu. Nah, kemudian yang ketiga, goalsnya kita itu harus memiliki sustainability. Jadi dalam membuat sebuah bisnis, kita tuh harus mengerti keberlanjutan bisnis kita itu seperti apa. Maksudnya bisnis plan ini ya. Nah, itu keberlanjutannya seperti apa sih gitu. Jangan sampai kita hanya membuat ide atau membuat goals yang kita itu cuma ngikutin tren saat ini aja atau istilahnya tuh FOMO, fear of missing out. Tapi kita tuh nggak ngerti keberlanjutannya tuh kayak apa sih gitu. Kedepannya mau gimana gitu. Nah, itu jangan sampai kita menciptakan sebuah goals yang seperti itu. Jadi secara kesimpulannya dalam sebuah bisnis plan kita harus membuat goals yang dapat menjawab permasalahan dari customer kita. Kemudian goals itu dapat kita tulis dengan jelas dan juga memiliki kelayakan usaha yang baik. Kemudian yang ketiga adalah goalsnya kita harus bisa memiliki keberlanjutan usahanya gitu. Jangan sampai goalsnya kita tuh cuma stuck gitu. Dan yang selanjutnya adalah how we can create the strong idea from our for our business plan gitu. Jadi bisnis yang ide yang kuat itu akan berasal dari design thinking yang kuat juga. Nah, kesalahan umumnya pada saat kita membuat sebuah bisnis plan adalah apa? Mereka itu hanya terfokus pada ide. Gimana caranya kita bikin baru mau bikin proposal langsung aku pengen ide ini, aku punya ide ini, aku punya ide ini. Nah, itu sebenarnya kesalahan yang paling umum untuk bisnis plan gitu. Sebenarnya bukan salah sih, tapi lebih kurang tepat aja gitu ya. Karena di bisnis plan itu there is no wrong way gitu ya. Nggak ada jalan yang salah, tapi adanya itu mana sih yang lebih efektif dan lebih kuat gitu sih. Nah, sedangkan ideation atau ide itu sebenarnya step ketiga nih teman-teman dalam sebuah bisnis plan. Step pertamanya tuh apa? We have to empathize first before we create the idea. Nah, jadi kita tuh harus berempati terlebih dahulu sebelum kita tuh punya ide. Berempati itu yang dimaksud kayak apa sih? Nah, berempati itu adalah gimana caranya kita itu terjun ke masyarakat gitu. Jadi, misal kita itu pengen sebuah bisnis yang sebuah bisnis yang menargetkan mahasiswa gitu ya. Nah, kita ya harus menjadi seolah-olah menjadi mahasiswa. Kita harus ikut terjun ke mahasiswa, kita harus berempati kepada sesama mahasiswa, biar tahu apa? Biar tahu masalah yang dihadapi mahasiswa, biar tahu apa yang dibutuhkan mahasiswa, biar tahu apa yang diinginkan oleh mahasiswa itu. Nah, itu tahap empathize namanya. Kemudian setelah kita berempathize, then we move to our next stage, yaitu identify. Nah, di saat mengidentifikasi ini, kita itu menulis di list gitu ya, di drop list itu apa aja sih yang dibutuhin, apa aja yang diinginkan, dan apa aja permasalahan yang ada gitu. Kan kita tadi udah berempati secara dalam tuh. Nah, terus habis itu kita
breakdown nih dalam sebuah list biar lebih jelas gitu kan. Dan setelah kita punya list yang lebih jelas dan lebih dalam dari empathize tersebut, baru kita memunculkan ideation. Ide itu seharusnya muncul dari list permasalahan tersebut. Nah, dari list permasalahan dan list kebutuhan itu, kira-kira ide apa sih yang tepat untuk kita lombakan gitu, untuk memecahkan masalah ini, lalu kita angkat sebagai sebuah ide di kompetisi. Itu seperti itu. Jadi ideation merupakan step ketiga seharusnya dalam business plan. Dan ketika idenya lebih dari satu, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan prioritization. Kira-kira ide mana sih yang lebih tepat untuk menyelesaikan masalah ini, atau ide mana sih yang lebih bisa untuk meng-highlight sehingga mendapatkan atensi lebih tinggi gitu. Nah, setelah kita melakukan prioritization, itu baru kita melakukan prototyping. Nah, prototyping ini menjadi step keempat nih. Nah, prototype ini sebenarnya tergantung dari si penyelenggara. Mohon maaf sebentar ya. Nah, kenapa tergantung kepada penyelenggara? Karena setiap penyelenggara itu memiliki perbedaan ya. Ada yang prototipe itu hanya sekedar desain, ada yang prototipe itu harus realnya. Jadi kayak produk produk awalnya atau minimum viable produknya itu kayak apa. Nah, itu tergantung dari penyelenggaranya dan kita harus menyesuaikan. Tapi intinya prototipe itu harus kita maksimalkan. Karena prototipe itu bakal jadi gambaran usahanya kita tuh bakal kayak apa nanti gitu. Dan juri itu bakal lebih memiliki atensi lebih ketika kita memberikan sebuah deskripsi, gambaran atau visualisasi yang jelas terhadap prototipenya kita. Then the last part of this stage adalah controlling. Seperti pada umumnya ya, kita harus tetap melakukan sebuah controlling untuk melakukan untuk make sure kalau misal semua step yang telah kita lakukan itu sesuai dengan goals yang kita buat pada awal gitu. And we move to the next page. Nah, di sini itu mengenai business plan konsep nih. Dan kembali lagi, business plan konsep tergantung terhadap penyelenggara lomba tersebut. Karena business plan itu sebenarnya nggak ada konsep utamanya. Jadi konsepnya itu benar-benar relatif banget ya. Tapi ini tuh konsep yang secara garis besarnya. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, gimana caranya biar kita bisa memaksimalkan latar belakang ini? Latar belakang merupakan hal yang cukup krusial dalam sebuah business plan. Kenapa? Karena setiap juri itu memiliki atensi lebih tinggi itu pada bagian latar belakang dibandingkan pada bagian yang lainnya. Kenapa demikian? Karena juri itu harus mengoreksi sekian banyaknya proposal dan mereka itu harus melakukan penilaian secara cepat. Dan maka dari itu, mereka akan lebih fokus terhadap latar belakang yang menentukan bagaimana mereka melakukan penilaian ke bawahnya. Ketika mereka sudah tertarik di latar belakang, maka ke bawahnya mereka juga akan suka gitu untuk menilainya. Tapi kalau di latar belakang aja udah bosenin gitu, ke bawahnya juga bakal kurang efektif nih. Wah, ada yang ini nih lupa mute nih. Oke, nggak apa-apa nih kalau misal mau nanya nggak apa-apa juga sebenarnya. Oke, jadi kita harus tetap memaksimalkan latar belakang. Nah, latar belakang itu nggak boleh terlalu panjang juga, karena terlalu panjang balik lagi akan bosenin malah hasilnya. Terlalu berbelit gitu, nggak efektif. Latar belakang itu harus singkat, tapi harus mengena gitu. Lalu tipsnya apa untuk latar belakang yang demikian? Nah, latar belakang yang demikian itu harus mencakup setidaknya itu beberapa poin. Nah, salah satunya adalah tervalidasi oleh data. Nah, dalam latar belakang kita kan harus mencantumkan tuh permasalahan apa yang akan kita solve, permasalahan apa yang ada. Dan permasalahan tersebut itu nggak boleh kita hanya berdasarkan asumsi gitu. Jadi harus ada datanya. Data yang paling minimal dalam latar belakang kalau ingin mendapatkan atensi yang tinggi dalam sebuah business plan itu adalah data dari jurnal atau data dari statistik. Kalau bisa dua-duanya gitu. Nah, dari data itu data paling minimal gitu. Kemudian data apa sih yang bisa menjadi pendukung? Yaitu data dari mini risetnya kita. Nah, yang selanjutnya adalah setelah kita menuliskan data yang valid itu untuk permasalahan kita juga harus menuliskan secara jelas permasalahan apa yang ingin kita pecahkan gitu. Jadi jangan hanya sekedar data secara general, tapi kita tidak meng-highlight apa sih permasalahannya gitu, inti masalahnya tuh apa gitu kan. Nah, kita juga harus tetap menekankan permasalahan yang akan kita solve itu apa, dan jangan lupa solusi yang kita tawarkan itu apa gitu. Setelah kita menawarkan solusi tersebut, barulah kita mengenalkan bahwa kita itu ingin membuat sebuah produk ini gitu. Nah, dalam membuat produk itu, kita tidak perlu menuliskan yang terlalu detail gitu. Produknya secara general aja, tapi hal yang paling penting dalam penjelasan produk di latar belakang adalah apa sih unique selling point-nya kita. Nah,
Biasanya dalam sebuah bisnis plan, kita itu mindsetnya tuh terlalu terfikirkan terhadap inovasi baru gitu. Apa sih yang belum pernah ada, apa sih yang baru bisa kita ciptakan gitu. Padahal nggak harus baru, kita tuh bisa memodifikasi apa yang sudah ada gitu. Yang sudah ada, tinggal kita modifikasi dan kita punya high value-nya kita, punya unique selling-nya kita gitu. Jadi jangan selalu berpikiran bahwa bisnis plan adalah bisnis baru. Bisnis plan adalah bisnis baru. Tidak. Bisnis plan itu adalah bisnis inovasi seperti itu. Dan itu kurang lebihnya untuk di latar belakang itu seperti itu. Memiliki data yang valid, kemudian menjelaskan permasalahan yang detailnya itu seperti apa, permasalahan yang terhighlightnya itu seperti apa, kemudian unique selling dari produknya kita itu apa gitu. Lalu yang selanjutnya adalah product description nih. Nah, product description ini itu nggak ada template yang pasti ya, tapi yang jelas di dalam product description ini, gimana caranya kita bisa memvisualisasikan produk kita, meskipun kita belum bikin produk realnya gitu. Dan meskipun kita belum bikin produk realnya, kita tuh harus ngerti gambaran hasil akhir produknya kita tuh kayak apa. Jadi harus divisualisasikan dengan jelas. Dan semakin jelas kita memvisualisasikan, akan lebih tinggi juga atensi juri terhadap proposal kita gitu. Dan biasanya di dalam product description ini umumnya itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah seperti apa prototipe produk kita. Kemudian yang kedua adalah flowchart dari proses pembuatan produk kita itu seperti apa. Dan harus tervisualisasikan. Artinya itu dalam sebuah desain ya. Bagusnya itu dalam sebuah desain. Kemudian yang ketiga adalah bisnis model canvas dari produknya kita itu seperti apa. Dan 3 poin ini ketika kita cantumkan semuanya, itu bakal jadi value banget buat proposalnya kita. Dan desain bukan suatu hal yang sebenarnya urgent banget, bukan suatu hal yang paling utama banget, tapi desain itu menjadi suatu hal yang bisa menaikkan value kita secara drastis gitu. Karena dari desain yang baik dan visualisasi yang baik, jadi bikin si juri itu lebih jelas gambaran tentang produknya kita itu seperti apa gitu. Jadi mereka juga bakal punya atensi yang tinggi untuk produknya kita. Gitu. Untuk yang bagian yang ketiga selanjutnya adalah tentang marketing strateginya. Nah, pada bagian marketing strateginya ini adalah gimana sih caranya biar kita itu bisa memasarkan produknya kita itu dengan baik dan efektif gitu. Kita tulis seefektifnya mungkin. Nah, tapi kita tuh jangan terlalu berpikir kalau misal kita itu untuk di bagian marketing strategi itu kita mampu nggak ya kalau misal marketing seperti ini kita bisa nggak ya? Nah, nggak usah khawatir teman-teman. Dalam sebuah business plan competition kita itu nggak punya waktu untuk membuktikan marketing strateginya. Jadi kalian itu bisa atau enggaknya untuk implementasi itu dipikirnya terakhiran aja. Yang paling utama kalian tuh kepikiran dulu marketing strateginya tuh seperti apa. Bikinlah seefektif mungkin dan sekreatif mungkin gitu. Berbeda dengan produk. Kalau produk mungkin terkadang tuh ada lembaga yang harus kita tuh punya prototipe real produknya gitu. Dan di beberapa pengalamanku, mostly lembaga itu emang menyarankan untuk punya produk realnya kayak apa gitu. Meskipun ada yang sekedar prototipe doang gitu kan. Nah, tapi kalau di marketing strategi, kita tuh nggak punya waktu untuk pembuktian. Jadi buatlah semenarik mungkin dan seefektif mungkin gitu. At least kalian juga harus punya benchmarking dalam marketing strategi. Paling mudah itu benchmarkingnya itu apa? Ya pakai aja SWOT analysis gitu, kekuatan, opportunity atau kesempatan, kemudian weakness-nya kita apa dan juga ancamannya apa gitu. Itu paling singkatnya. Nah, yang selanjutnya adalah tentang financial projection nih. Nah, financial projection ini yang aku sebut tadi di awal tentang kelayakan usahanya. Jadi financial projection harus mencakup 2 hal. Yang pertama adalah visible, kemudian yang kedua adalah feasibility. Nah, visible dan feasibility itu apa? Feasibility itu yang kayak tadi, sebuah kelayakan usahanya. Jangan sampai kita bikin bisnis proposal, tapi malah kelayakan usahanya itu menampilkan bahwa usaha kita tuh rugi gitu. Perhitungan keuangannya tuh rugi. Itu jangan sampai. Jadi kita tentu harus untung gitu ya. Keuangannya kita harus positif gitu. Dan di sini aku nggak bisa breakdown lebih dalam lagi karena waktunya terbatas ya. Jadi secara garis besarnya aja. Dan umumnya juri itu lebih memiliki atensi dalam keuangan itu di bidang ROI atau Return on Investment dan juga PBP, PBP atau Payback Period, kemudian cash flow. Nah, jadi bisa dicatat nih teman-teman 3 ini. Ada ROI, kemudian ada PBP, dan juga ada cash flow. Jadi minimal 3 ini itu bisa terjawab dengan baik gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai visible belum ya. Nah, untuk visible adalah secara bahasanya itu bisa kita katakan itu
bisa dilakukan gitu. Karena visible itu feasible gitu ya tulisannya, itu dalam dunia bisnis sebenarnya bahasanya bisnis gitu. Jadi kalau kita bahasa Indonesia kan emang agak sedikit ribet, tapi intinya tuh bisa dikatakan masuk akal gitu deh. Gampangannya tuh masuk akal. Jadi bisnis plan pada financial projection ini jangan sampai kita bisa bikin financial projection yang keuangannya tuh profitnya 100 juta gitu. Sedangkan modalnya cuma 200.000. Nah itu kan nggak masuk akal tuh. Kalau dilaksanain dalam sebuah bisnis asli, apakah bisa? Bisa banget. Ada loh yang bisnis kayak gitu, modal dikit tapi profitnya gede, itu ada. Tapi kalau dalam bisnis plan, itu kita nggak bisa menuliskan yang seperti itu gitu. Harus tetap yang make sense gitu. Kemudian yang kelima adalah planning activity. Nah, planning activity ini itu apa? Planning activity itu kegiatannya kita. At least kita tuh harus mencantumkan beberapa kegiatannya kita untuk beberapa bulan ke depan. Dan biasanya kalau based on my experience itu kita menuliskan beberapa bulan ke depan yang secara rinci dan juga beberapa tahun ke depan yang secara general. Kalau yang beberapa bulan ke depan mungkin yang secara rinci aja yang lebih rinci gitu ya. Kayak misal bulan pertama kita mau fokus pada brand awareness. Bulan kedua kita mau fokus pada promosi biar penjualannya meningkat. Bulan ketiga kita mau otomatisasi sistem gitu. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian untuk yang jangka panjangnya itu seperti apa? Jangka panjang itu untuk menunjukkan bahwa bisnis kita itu punya sustainability. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya tahun ini, tahun pertama, kita ingin perusahaan kita itu dikenal oleh orang. Kemudian di tahun kedua, kita ingin perusahaan kita itu punya lisensi dan punya mitra. Nah, contohnya seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya adalah conclusion itu. Nah, itu kesimpulan aja dari secara keseluruhannya. Yang paling penting dalam sebuah kesimpulan itu harus meng-highlight. Nah, harus meng-highlightnya itu unique selling point-nya kita apa dan juga permasalahan yang kita pecahkan itu apa. Kemudian yang ketujuh itu adalah referensinya kita itu mengambil dari mana. Referensi yang kita tuliskan dari latar belakang itu kan berdasarkan data tuh. Nah, kita tulis tuh referensi-referensinya kita tuh dari mana. Dan yang terakhir adalah lampiran. Nah, di lampiran ini kita harus memanfaatkan dengan baik bagaimana sih caranya biar kita itu bisa memvisualisasikan hal-hal yang belum bisa kita deskripsikan pada proposal kita gitu. Kan kita kan udah punya beberapa outline ya dari latar belakang, dari gambaran produk, dari marketing strategi, udah ada 7 outline. Nah, terus masih ada nih yang belum terdeskripsikan, belum tervisualisasikan dengan baik. Nah, kita harus memanfaatkan bagian lampiran ini. Dan penulisan pada lampiran ini kita juga harus tetap memperhatikan pada buku pedoman atau guideline-nya. Karena ada yang lembaga yang membebaskan lampiran itu berapa halaman aja boleh. Ada juga yang membatasi lampiran itu maksimal 10 halaman. Nah, itu harus kita perhatikan. Balik lagi ya, dalam sebuah bisnis plan konsep, kita tuh harus tetap memperhatikan yang namanya guideline atau administrasinya itu seperti apa. Karena sebaik apapun idenya kita, ketika kita tidak memperhatikan administrasinya atau guideline-nya, maka penilaian kita juga akan berkurang karena mereka udah punya key metrics-nya mereka sendiri gitu. Jadi kita tetap harus memperhatikan poin-poin apa saja sih yang harus ditulis gitu. Jadi konsepnya itu tetap harus memperhatikan dari apa yang udah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara itu. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah yang terakhir ini mengenai tips dan triknya nih. Gimana sih caranya biar kita itu bisa menyusun sebuah ide bisnis proposal, ide bisnis plan yang bisa memiliki value yang tinggi di mata juri gitu ya. Nah, yang pertama adalah tentang unique selling point-nya kita. Ya, karena kita ini bisnis plan dan bisnis plan itu kan nilai inovasinya itu sangat tinggi. Jadi kita tuh harus ngerti unique selling point-nya kita tuh apa gitu. Meskipun kita nggak harus sebuah produk yang baru, tapi kalau misal kita mengideationkan dari produk yang lama tapi kita inovasiin gitu ya, kita modifikasi, ya kita harus punya unique selling point-nya itu. Apa sih yang membedakan produk kita dengan produk yang lain? Kenapa sih bisa dibilang produk kita itu produk unggulan yang tidak tergantikan itu, gitu kan? Kita harus mencantumkan unique selling point-nya kita di dalam proposal, biar kita itu punya value yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah unique selling point yang kita miliki harus memecahkan masalah atau menjadi sebuah problem solver. Nah, ini yang menjadi perbedaan utama antara bisnis plan dengan bisnis asli. Kalau dalam bisnis asli, unique selling point-nya kita itu harus menghasilkan profit. Gimana caranya biar unique selling point-nya kita itu bisa menghasilkan profit? Itu kan bisnis real. Kalau bisnis plan untuk competition, itu tidak. Karena profit itu bukan hal yang utama dalam bisnis plan gitu.
bukan aspek utamanya. Tapi profit emang wajib gitu. Harus ada profitnya, tapi bukan hal yang utama. Maka dari itu unique selling point yang harus ditekankan itu harus lebih menjawab permasalahan yang ada gitu. Karena balik lagi, bisnis plan itu lebih terfokuskan pada outcome, bukan pada output, tapi outcome. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah validate with data. Semakin banyak data yang kita tampilkan dan tervisualisasikan dengan baik, apalagi nih di sini ada yang punya keahlian seperti data analysis, bisa memvisualisasikan data menjadi sebuah grafik yang mudah untuk dipahami. Nah, kalau kita punya skill itu punya poin yang tinggi banget untuk apa ya, menarik atensi dari juri biar kita nilainya tinggi. Karena validasi dari data itu penting. Juri itu rata-rata mereka itu gabungan antara orang yang praktisi di bidang bisnis, tetapi mereka juga ada yang dari akademisi gitu. Sedangkan orang-orang yang seperti itu, mereka tuh memiliki relevansi dalam bidang validasi gitu. Mereka tuh nggak suka sesuatu hal didasarkan berdasarkan asumsi, berdasarkan hipotesis doang gitu. Jadi harus ada datanya. Dan data yang paling bagus itu yang paling utama ya kayak tadi, minimal ada data statistik atau data dari jurnal. Dan akan menjadi poin tambahan ketika kita memiliki mini research. Mini research-nya kita itu seperti apa? Kita itu memvalidasi bahwa produknya kita itu benar-benar dibutuhin dengan cara menyebar kuesioner seperti itu. Ketika kita punya data seperti itu, terus kita bisa menampilkan dalam proposal, poinnya kita akan menjadi semakin tinggi. Karena balik lagi dari data yang bisa kita tampilkan itu bisa menjadi validate with data, bukan berdasarkan asumsi doang. Lalu yang terakhir adalah kita pastikan bahwa proposal kita itu memenuhi dua kriteria ini, yaitu feasibility dan juga visible. Yang visible itu harus masuk akal, jangan sampai produknya kita tuh produk yang di luar nalar gitu ya, yang terlalu tinggi gitu. Mimpi yang tinggi itu emang yang mimpi yang bagus dan produk yang tinggi itu produk yang keren banget juga. Tapi kalau kita punya sebuah ide yang tinggi, tapi kita tidak bisa menuliskan dengan cara yang lebih rinci, dengan cara yang lebih detail dan cara yang jelas, maka mimpi itu hanya terkesan sebagai angan-angan saja gitu. Nah, kalau sampai juri beranggapan kalau ini terlalu tinggi dan gak masuk akal, nah itu bakal percuma gitu. Jadi tetap proposal yang kita tulis itu harus sebisa mungkin masuk akal gitu. Sekalipun misal proposal kita itu idenya ide yang berat gitu, ide yang tinggi gitu kan. Lalu yang kedua adalah feasibility atau kelayakan dari sisi usahanya. Karena meskipun profit bukan orientasi utama kita, tapi mau gimana pun bisnis plan juga harus memperhatikan sisi bisnisnya. Makanya kita harus memiliki kelayakan usaha yang baik juga. Dan yang kayak tadi aku yang mention sedikit, at least kita tuh harus punya positif ROI, PBT, dan juga positif di bidang cash flow-nya kita gitu. Jadi itu menandakan bahwa bisnisnya kita itu bisnis yang layak untuk dijalankan. Jadi ini 4 trik dan tips utama kita yang harus kita tulis di bisnis proposal kita. Lalu apakah sebenarnya tips dan triknya cuma 4 ini? Sebenarnya banyak tipsnya, tapi untuk yang aku fokuskan kali ini adalah pada bagian proposal. Sedangkan bisnis plan itu sebenarnya itu agak luas teman-teman. Bisnis plan itu umumnya itu dilalui dengan 3 tahapan. Yang pertama adalah abstrak, lalu yang kedua adalah bisnis proposal yang kita bahas kali ini. Lalu yang terakhir adalah presentasi. Kalau presentasi itu sebenarnya ada tips dan triknya lagi gitu, berbeda lagi. Tapi yang kita fokuskan pada hari ini adalah tentang proposalnya gitu ya. Dan ini 4 tips dan trik utama mengenai bisnisnya kita. Dan pembahasan ini sebenarnya cukup general, tetapi at least kita paling tidak itu kita punya design thinking yang tepat dulu, yang efektif dulu. Gimana caranya biar kita tuh bisa menciptakan ide yang bisa meraih atensi dari si juri gitu ya. Dan untuk secara teknisnya mungkin bisa nanti kalau misalnya ada yang masih penasaran gitu bisa aja langsung chat aja aku di bisa DM aku di Instagram atau di LinkedIn dan aku paling sering itu kalau misal bahas soal bisnis kayak gini tuh di LinkedIn. Karena aku aktif juga di LinkedIn dan kalau misal di sosial media di Instagram itu aktif juga tapi lebih ke ya sedikit personal aja sih tapi tetap sih sharing-sharing juga tentang event-event gitu. Jadi feel free banget kalau ada yang mau nanya-nanya. Dan sebagai penutup, aku mau ngasih quotes nih buat teman-teman. Dan kita kan mesti kan punya quotes-nya kita masing-masing, punya motivasinya kita gitu ya. Dan ini yang menjadi motivasiku. Dari Panji Pragiwaksono, yang sebenarnya adalah stand up comedian, tapi kata-katanya itu menurut aku ngena banget. Kata-katanya itu seperti ini kalau kita bahasa Indonesia kan.
jangan pernah bunuh mimpimu, karena sekuat apapun kamu memukul mimpimu, mimpi itu bakal hadir lagi di masa tua dalam bentuk penyesalan gitu. Nah, ini tuh relate banget menurutku. Karena mimpi itu suatu hal yang jangan sampai kita tuh terlena gitu ya. Jangan sampai kita tuh terhanyut dalam lingkungan gitu. Karena lingkungannya kita nggak support, terus kita akhirnya nyerah sama mimpi kita gitu. Jangan sampai hal itu terjadi pada diri kita gitu. Usahain ya. Karena mimpi itu hal yang paling penting dan di saat kita udah tua nanti, kita udah dewasa nanti, dan udah tua ya, dan yang paling utama itu bakal ngerti gimana rasanya kalau misal mimpi kita itu bisa terwujud. Gimana bangganya gitu. Nah, gitu sih. Itu salah satu motivasi terbesarku ya, yang sampai sekarang makanya aku tuh kayak nggak ngerasa capek sih kalau misal aku tetap ngikutin bisnis plan, tetap ngikutin apa gitu. Soalnya itu emang jadi salah satu mimpiku. Aku tuh pengen bangun sebuah startup gitu, teman-teman. I think that's all from me. Dan kalau ada yang mau ditanyain, silakan aja langsung tanya gitu ya. Aku serahin lagi ke MC atau moderatornya. Terima kasih semuanya. Wah, terima kasih banyak Kak Rifa untuk share-nya pada sore hari ini. Luar biasa banget. Dari cara penyampaian dan juga materinya sangat luar biasa sekali, Kak Rifa. Oke, nah kita langsung lanjut aja ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh kalau misalnya mau tanya di kolom chat Zoom atau bisa langsung raise hand. Mungkin juga kalau ada yang mau konsultasi ataupun mau tanya-tanya terkait bisnis plan-nya, dipersilahkan banget nih, teman-teman. Mumpung kita lagi ada Karifa, yang mana Karifa juga sudah mendalami nih terkait dengan bisnis plan sudah lama gitu. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya ataupun mungkin ingin share pengalamannya, mungkin sebelumnya pernah ikut lomba gitu, boleh banget langsung raise hand atau di kolom chat. Ayo teman-teman, jangan malu-malu ya buat buat nanya gitu. Santai aja gitu. Kebetulan aku juga masih mahasiswa sebenarnya. Betul, ya Masih mahasiswa, santai. jadi santai aja gitu. Itu benar-benar, benar banget Kak Rifa. Oke, mungkin ini ada yang nanya nih Kak, dari Kak Erdisti Mendrova, terkait dengan mungkin di mana bisa ikut lomba. Mungkin maksudnya di mana sih Kak kita bisa tahu info-info adanya lomba terkait bisnis plan ataupun yang lain sebagainya gitu Kak. Oke. Nah, kalau untuk perlombaan ini sebenarnya banyak banget programnya ya. Kita itu bisa, yang pertama nih, kita mulai dari kampusnya kita dulu. Dan kalau dari kegiatan kampus, biasanya itu ada lomba bisnis plan yang kayak PKM nih. PKM itu sebenarnya mirip sama bisnis plan. PKM itu program kreativitas mahasiswa nih. Nah, yang lebih cocok untuk PKM seperti bisnis plan itu PKMK atau program kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan gitu. Nah, ini kalau misal dari lingkup kampus nih, paling eh, singkat gitu ya, paling simpel gitu ya, itu PKMK. Itu ada, dan itu setiap tahun itu pasti ada gitu teman-teman. Itu paling singkatnya, apalagi kalau yang di universitas, itu ada lagi namanya P2MW. P2MW itu sama seperti PKMK, tapi pendanaannya lebih gede nih teman-teman. Sekali misal kita dapat pendanaan tuh bisa 20 juta gitu. Jadi dimulai dari kampusnya dulu deh. Kalau dari kampus itu ada dua jalur itu. Kalau yang dari luar kampus, kita bisa follow Instagram-Instagram yang bisa saling share tentang informasi lomba nih. Itu banyak banget. Kalian search aja informasi lomba gitu. Itu banyak banget Instagram yang share tentang lomba-lomba gitu. Nah, untuk yang lomba seperti itu tuh banyak banget eventnya. Dan salah satu yang mau ke spill juga ini, kalau masih buka ya, kayaknya tuh masih buka deh. Itu ada salah satu perlombaan bisnis plan dari LPDP. Bisa dicek aja nanti di Instagramnya, di Puspernas kalau nggak salah. Nanti bisa dicek deh. Karena banyak banget event bisnis plan nih, jangan sampai ketinggalan. Wah, oke. Nah, itu teman-teman boleh dicatat ya tadi terkait dengan lomba di LPDP ya tadi Kak Rifa Iya, yang salah satu nyelenggarain. partnernya itu LPDP. Oh, wah, itu pasti keren banget sih. Teman-teman boleh dicek kalau misalnya ingin coba untuk ikut lombanya gitu. Oke, nah terima kasih Kak Rifa atas jawabannya. Ini kita langsung Hmm. lanjut lagi aja ke penanya kedua yang udah raise hand dulu ya. Mungkin dari Kak Indi, dipersilakan Kak untuk on microphone. Ya, baik. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya untuk
bertanya langsung kepada Kak Rifa. Nah, ini yang saya tanyakan itu di proposal business plan itu apakah diwajibkan untuk mencantumkan RAB-nya itu? Nah, kalau diwajibkan itu secara rinci atau seperti apa? Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, ini pertanyaannya bagus banget ya, karena emang benar nih bisnis plan itu harus mencantumkan RAB nih, rancangan anggaran biaya, rencana anggaran biaya ya. Nah, RAB itu penting banget. Kenapa? Karena RAB itu menjadi salah satu poin di tips and triknya ini. Karena poinnya itu apa? Feasibility. Feasibility itu kelayakan usahanya. Nah, gimana kita bisa tahu usahanya itu layak atau enggak kalau rencana anggarannya itu enggak jelas gitu kan. Nah, rencana anggaran biaya itu emang harus dicantumkan. Dan rencana anggaran biaya ini itu yang aku mau konfirmasi lagi nih. RAB yang dimaksudkan itu termasuk analisisnya aja atau cuma rencananya aja? Seluruhnya, Kak. Oke, seluruhnya ya. Nah, kalau seluruhnya itu berarti kan ada yang dari list apa aja sih yang kita butuhin, harganya berapa, nominalnya berapa, jumlahnya berapa, satuannya apa. Itu kan rencana untuk list keseluruhannya. Itu harus kita cantumkan dengan detail, kemudian analisisnya juga harus ada ya. Nah, untuk pencantuman RAB itu ada baiknya kalau kita ngikutin sebuah proporsionalnya. Nah, proporsionalnya itu seperti apa? Nah, ini beda-beda tergantung dari lembaganya. Nah, untuk bisnis plan sendiri itu sebenarnya beda-beda ya. Tapi kalau untuk salah satunya kayak di PKMK itu ada keterangannya biasanya. Contohnya itu untuk biaya yang untuk bahan baku itu umumnya itu 60% maksimal gitu. Maksimal itu 60% dari keseluruhan biaya. Kemudian biaya operasional itu maksimal 15%. Terus untuk biaya transportasi itu maksimal berapa. Nah, itu kita juga harus memiliki presentasi seperti itu. Meskipun di bisnis plan itu sama, kita harus memiliki presentasi seperti itu. Meskipun tidak ada presentasi yang wajib, tapi patokan utamanya kita adalah biaya tertingginya kita itu bukan biaya sewa ya teman-teman, tapi justru malah biaya yang biaya intinya gitu. Misal produknya kita itu produknya, let's say aku pengen ngomong produknya kita itu sabun. Nah, berarti biaya yang terbesarnya itu seharusnya biaya untuk membuat bahan-bahan untuk membuat sabun itu gitu. Jangan sampai biaya yang terbesarnya malah biaya sewa ini, biaya sewa itu jangan sampai gitu. Nah, itu secara generalnya ya. Karena kalau misal teknis lebih dalamnya lagi itu nunggu kita praktek, nunggu ada event lombanya gitu. Biasanya di guideline itu ada. Nah, kita ngikutin dari guideline-nya itu. Kemudian itu kan untuk rancangan anggaran biaya untuk yang general gitu ya. Kemudian analisisnya. Nah, kalau analisisnya itu kita setidaknya kita tuh harus menunjukkan bahwa ROI, PBT sama cash flow kita itu positif. Nah, ROI itu apa? ROI itu bagaimana caranya investasi kita itu bisa menghasilkan labanya gitu ya. Nah, itu kira-kira berapa persen gitu. Nah, itu jangan sampai negatif. Itu harus positif. Kemudian yang kedua adalah PBP, payback period. Kapan sih kita balik modal gitu kan. Nah, ketika kita membuat cash flow di bisnis plan-nya adalah 2 tahun, aku mau let's say aja ya, kalau misal 2 tahun, berarti payback periodnya itu juga harus balik modal dalam 2 tahun minimal gitu. Kurang lebihnya gitu. Oh, masih ada sanggahan Kak Indi? Enggak, Kak. Terima kasih. Cuma mau tanya aja. Kan Oke. kalau aku kan ikut ini ya, bisnis plan di UNY itu. Tapi Hmm. temanya Musang Indonesia di tahun 2045. Sedangkan tim saya itu apa sih kayak membuat aplikasi tentang pesona Indonesia gitu. Kalau membuat aplikasi gitu rancangan anggaran biayanya gimana? Oke, untuk membuat aplikasi itu berarti rancangan juga harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau membuat aplikasi kita kan memang harus beli license. Nah, beli license itu kan menjadi poin utamanya. Meskipun license itu seperti biaya sewa, tapi karena kita itu menjadikan license domain itu sebagai hal utama untuk produknya kita, maka biayanya ketika untuk license-nya tinggi itu nggak masalah. Nah, terus kalau misal kita produknya itu aplikasi gitu, ya kita harus ngerti tuh. Kalau misal bikin aplikasi itu biayanya untuk apa aja. Yang pasti kita biaya untuk domain. Terus kita biaya untuk license itu. Balik lagi ya, license, domain, dan lain sebagainya itu. Gitu. Dan itu nanti bakal ada detailnya, bisa dicari aja nanti bisa nanya ke aku atau bisa dicari di internet tentang detail apa sih yang dibutuhin untuk membuat sebuah software gitu. Itu banyak banget kok. Gimana Kak Hendy? Udah menjawab apa belum? Ya, terima kasih Kak Rifa. Oke, feel free banget nih kalau misal mau nanya-nanya secara pribadi nanti. Oke, Kak. Siap.
Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Rifa atas jawabannya. Dan terima kasih Kak Indi atas pertanyaannya, semoga menjawab. Dan boleh banget ya nanti teman-teman juga yang lain kalau misalnya ingin tanya langsung ke Kak Rifa, boleh lewat Instagram atau LinkedIn-nya. Oke, nah kita bisa langsung lanjut ya Kak ke pertanyaan ketiga. Dari di kolom chat Zoom ada dari Kak Arika Faradisa. Jadi pertanyaannya adalah, Kak, apakah ketika mengimplementasikan suatu usaha ataupun bisnis, harus membuat bisnis plan terlebih dahulu? Kalau iya, itu kenapa ya, Kak? Kenapa nggak langsung aja merealisasikan bisnisnya? Oke, Gitu. thanks banget buat pertanyaannya ini. Pertanyaannya keren banget nih. Nah, kalau misal untuk pertanyaan ini, bisnis plan itu yang kita fokuskan untuk hari ini itu sebenarnya memang untuk lomba. Nah, kalau misal kita mau membuat sebuah bisnis real, bisnis yang asli gitu ya, apakah harus bisnis plan? Lebih baiknya iya, tetapi poin-poin bisnis plan-nya itu berbeda dengan bisnis plan yang untuk lomba. Jadi meskipun kita bisnis real sekalipun, sebenarnya bisnis plan itu penting banget. Karena sebelumnya aku juga pernah ikut tim bisnis ya. Nah, itu sebelum melaksanakan bisnis itu kita juga bikin bisnis plan. Tapi poin-poinnya itu berbeda dengan bisnis plan untuk kompetisi gitu. Jadi eh, yang membedakan itu di poin-poin apa yang kita tuliskan gitu. Tapi kalau misal butuh atau enggak, sebenarnya butuh. Karena emang bisnis plan itu rancangan untuk sebuah bisnis gitu kan. Itu penting juga. Kalau kita langsung merealisasikan bisnis tapi kita nggak punya rancangannya, ketika kita menemukan sebuah masalah, kita tuh bakal bingung nyelesainnya gimana. Karena kita nggak punya manajemen resiko dari awal gitu. Nah, ketika kita punya rancangannya, kita tuh udah brainstorm terlebih dahulu. Kira-kira ke depannya bakal ngalamin apa sih? Kira-kira ke depannya bakal ngehadapin apa sih gitu. Kira-kira kalau misal kita ke depannya ada masalah ini, kita tuh menyelesaikannya bagaimana gitu. Ketika kita punya bisnis plan, itu akan lebih baik. Tapi poin yang disampaikan dalam bisnis plan buat real bisnis itu berbeda dengan poin-poin yang kita tulis di bisnis plan untuk kompetisi gitu. Apa udah menjawab belum nih Kak? Dari Kak siapa tadi? Kak Arika ya? Iya, betul. Kak Arika mungkin Ya, apakah sudah menjawab jawaban dari Kak Rifa? oke, sama-sama Kak Arika. Oke, terima kasih Kak Rifa atas jawabannya dan Kak Arika atas pertanyaannya. Semoga menjawab ya jawaban dari Kak Rifa tadi. Oke. Nah, ini kita juga langsung ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Ulfa. Menurut Kak Rifa sendiri, bisnis plan yang menarik itu yang seperti apa? Wah, menarik nih Kak. Wah, asik nih. Namanya sama lagi, namanya Ulfa lagi. Oh iya, betul. Tapi kalau aku pakai Silahkan H Kak. ya, jadi Ulfah ya. Oke, sama-sama Ulfa nih. Jadi terima kasih buat pertanyaannya nih, bagus juga nih. Kira-kira bisnis plan yang menarik tuh yang kayak apa? Kalau aku ngejelasin secara singkatnya, bisnis plan yang menarik itu yang menjawab permasalahan yang general dialami oleh hampir semua orang gitu. Jadi misalnya gini, kita mau bikin bisnis plan nih. Nah, kita tentuin nih, kita mau bikin bisnis plan-nya tuh ke arah mana. Kalau misal kita ke arah mahasiswa gitu ya. Nah, kita tuh harus ngerti nih mahasiswa tuh kira-kira permasalahannya tuh apa. Tapi gimana caranya biar semua mahasiswa itu relate gitu loh. Jadi hampir semua mahasiswa itu mengalami masalah ini gitu. Nah, ketika kita bisa memecahkan masalah yang hampir dialami oleh setiap mahasiswa itu, nah itu bakal menjadi bisnis plan yang menarik banget. Nah, itu poin yang paling utama tuh itu menurutku. Kemudian yang kedua adalah gimana caranya biar bisnis plan-nya kita itu juga memecahkan masalah yang ada saat ini gitu. Bukan masalah yang ada tapi beberapa tahun lalu banget gitu, terlalu lama gitu, terlalu lampau. Ketika kita masalah yang kita angkat itu masalah yang masih relevan dengan tahun ini, itu memiliki highlight yang lebih tinggi gitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah gimana caranya kita bisa menata di judulnya. Nah, judul itu hal yang paling krusial juga menurutku karena judul yang baik itu bisa bikin kayak orang itu penasaran, wah ini judulnya menarik nih. Bisnis plan-nya kira-kira kayak apa ya? Nah, gitu Ulfa. Kira-kira menjawab apa belum nih? Oke, dari Kak Ulfa, apakah sudah menjawab? Kamu? Sudah sangat menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin aku mau kasih sedikit gambaran aja ya, kayak untuk ide yang menarik untuk tahun ini itu seperti apa. Karena tahun ini sebenarnya tahun yang kita mentransformasikan segala sesuatunya dengan digitalisasi, terutama kita sudah hadir yang namanya AI itu sedang marak-maraknya AI ya, Artificial Intelligence. Kalau kita bisa membuat sebuah produk yang berkaitan dengan digitalisasi
dengan berkaitan dengan sebuah teknologi, terus kita mengerti ke depannya itu kita sustainable-nya kayak apa, nah itu bakal jadi bisnis plan yang menarik banget nih. Tuh. Wah, betul-betul Kak. Tentang AI ya, itu lagi marak banget ya Kak. Ya, Sekarang bener lagi di banget. mana-mana. Wah, betul-betul. Oke, nah mungkin dari teman-teman yang lain juga, apakah ada juga nih yang mau tanya ke Kak Rifa terkait dengan bisnis plan-nya, atau mungkin yang sedang ikut lomba mau konsul-konsul dikit nih sebelum presentasi ke juri, dipersilahkan. Mumpung lagi ada Kak Rifa. Wah, pas banget nih Kak, ada yang nanya dari Kak Fatma Kamila. Kak Rifa, kalau misalnya kita mau memulai sebuah bisnis, apakah kita harus nih melihat bahan orang lain, atau mungkin kita harus nggak sih Kak lihat juga nih tim yang lain tuh kayak gimana gitu? Mungkin bisa dijawab Oke. Kak. Baik, terima kasih buat pertanyaannya nih, bagus juga nih. Melihat bahan orang lain, ya bahan orang lain itu maksudnya bahan produknya atau hasil produk dari teman lain nih. Nah, kalau misal hasil produk dari teman lain, sebenarnya nggak harus. Karena yang paling kita utamakan itu, oh sorry, aku mau make sure dulu deh kalau gitu. Orang lain yang dimaksud itu kompetitor dari produknya kita atau kompetitor timnya kita gitu. Kompetitor tim atau kompetitor produk. Aku mau make sure nih. Boleh ditulis atau boleh langsung open mic nggak? Oh, kompetitor produk. Ya, kompetitor produk. Kalau dibilang harus atau enggak, itu based on our preference, tapi kalau lebih baiknya itu iya. Kalau misal kita itu harus atau enggak, itu kan tergantung penilaian ya. Dan biasanya itu untuk kompetitor produk, itu enggak ada penilaian spesifik untuk kompetitor produknya. Tapi itu bakal jadi poin plus. Karena kompetitor produk itu bahan sebagai validasi produknya kita. Kalau misal kita pengen ngerti produknya kita bagus, biasanya kan kita harus membandingin nih. Kan produk biasanya kayak gini, sedangkan produknya kita itu kayak gini loh gitu. Makanya produknya kita tuh bisa dikatakan produk unggul gitu kan. Nah, kenapa bisa dikatakan membandingkan atau benchmarking dengan produk lain itu sebagai poin plus? Ya karena itu, karena untuk memvalidasi juga bahwa produknya kita itu produk unggulan gitu kan. Nah, kalau kita ke customer itu untuk memvalidasi bahwa produknya kita itu produk yang dibutuhkan dan diinginkan dan menjawab permasalahan, kalau benchmarking atau membandingkan dengan kompetitor itu sebagai bahan validasi bahwa produk kita itu unggul gitu. Nah, jadi gitu. Itu menambah poin ya bagus. Jadi lebih baik kita itu harus membandingkan dengan produk kompetitor. Nah, kompetitor ini juga ada direct kompetitor dan ada indirect kompetitor. Yang paling kita utamakan adalah direct kompetitor atau kompetitor yang secara langsung. Contohnya seperti Samsung. Ya, Samsung direct kompetitornya mesti Apple gitu kan. Nah, seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Rifa. Dari Kak Fatma, kira-kira apakah sudah menjawabnya atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Kak Rifa? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Fatma atas pertanyaannya dan Kak Rifa atas jawabannya. Wah, ini sudah mulai banyak sekali nih yang kita bahas dari teman-teman. Mungkin ada lagi nih yang mau ditanyakan ataupun mau konsul-konsul. Wah, ada lagi nih Kak yang resen. Dari Kak Indi nih Kak Rifa. Oke, Kak Indi dipersilakan on mic. Maaf ya Kak sebelumnya. Ya, yang ingin saya tanyakan itu bagaimana membuat prototipe yang baik dan benar gitu. Makasih. Oke, thanks banget nih buat pertanyaannya nih, prototipe yang benar itu seperti apa? Nah, prototipe yang benar itu, yang paling utama dari sebuah prototipe itu bisa menggambarkan hasil akhir produknya kita tuh kayak apa. Itu yang paling utama sih intinya. Tapi kalau misal prototipenya itu yang bagus itu seperti apa, itu harus disesuaikan dengan produknya kita. Misal, kalau misal produknya itu, aku mau let's say produknya itu aplikasi. Nah, gimana caranya biar kita bisa memperlihatkan bahwa alur aplikasinya itu secara jelas gitu kan. Nah, dalam pembuatan aplikasi itu ada istilahnya itu UI UX. Nah, kalau misal kita pengen bikin prototipe yang bagus untuk sebuah aplikasi, berarti kita bisa bikin sebuah UI yang bagus dengan UX yang jelas gitu. Karena misal kita membuat prototipe UI yang bagus, desainnya itu menarik, tapi UX atau user experience-nya kurang bagus, atau user experience-nya tuh bingungin ya. Misal nih, cuma nampilin gambar homepage, terus gambar menu gitu doang. Tapi prototipenya itu nggak menampilkan bahwa apa sih yang harus kita pencet, apa sih yang harus kita highlight
Nah, itu bakal jadi prototipe yang cukup membingungkan buat juri. Ini untuk gampangnya untuk aplikasi ya. Untuk membahas sebuah produk aplikasi gitu. Nah, jadi kita juga harus tetap memperhatikan itu. Dan balik lagi ya, ini tuh skill tergantung sama skillnya kita. Karena kalau untuk business plan, untuk tahap awalnya itu hanya dalam proposal. Jadi bukan sebuah video, bukan sebuah apa ya, tapi proposal PDF gitu loh. Nah, gimana caranya kita bisa membuat prototipe aplikasi itu di dalam sebuah PDF itu gitu loh. Jadi UX-nya itu harus tetap jelas walaupun nggak ada prototipe yang UX secara real time gitu. Nah, itu emang jadi skill-nya kita, jadi PR-nya kita gitu ya. Gitu. Tapi intinya kalau misal produknya itu aplikasi ya kita harus tahu nih. Kalau aplikasi itu kan yang diperjelas dalam prototipe adalah UI dan UX. Nah, kalau misal produknya selain aplikasi itu kayak apa? Ya yang penting gambaran bentuk dari produknya itu jelas. Misal kita bikin sebuah boneka. Nah, boneka yang kita bikin tuh maunya bonekanya kayak apa? Nah, jadi kita harus memberikan prototipe atau gambar atau desain boneka yang sekiranya benar-benar menggambarkan hasil akhir dari bonekanya kita gitu. Kalau bisa itu yang 3D gitu, kalau misal boneka. Gitu. Ya, baik. Terima kasih Kak Rifa. Sesuai dengan ide bisnis saya, tim saya gitu. Oke, siap, siap, siap. Oke, terima kasih Kak Rifa atas jawaban dan Kak Indi atas pertanyaannya. Oke, berarti tadi ini ya Kak Indi konsul-konsul dikit ya ke Kak Rifa. Boleh Benar, Kak. banget nih. Oke, semoga lancar ya Kak Indi dan timnya. Makasih. Iya, sama-sama. Oke. Nah, teman-teman dan Kak Rifa, mungkin dikarenakan waktunya juga sudah mepet, ini teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, boleh banget nanti bisa lewat kampusku atau kalau langsung nanya ke Kak Rifa, nggak apa-apa ya, Kak? Jadi Boleh teman-teman. banget, feel free banget pokoknya. Feel free banget buat Oke. reach aku di Instagram dan juga di LinkedIn aku. Wah, keren banget Kak Rifa. Terima kasih banyak Kak Rifa. Jadi teman-teman boleh nih dicatat Instagram dan nama LinkedIn-nya Kak Rifa nih kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh langsung chat gitu. Mau konsul-konsul juga boleh. Oke, nah mungkin kita bisa langsung lanjut nih Kak ke Oke, kuis ya. terkait dengan iya. Jadi di akhir ini Oke. akan ada surprise dari Kak Rifa, yaitu akan ada kuis dadakan nih untuk teman-teman. Nanti boleh raise hand aja gitu ya Kak Rifa, cepet-cepetan Boleh, raise boleh hand ya. banget. Oke, ya. Silakan Kak Rifa untuk memulai kuis Oke, dadakannya. aku pengen ngasih kuis nih ke teman-teman nih. Nah, nanti yang bisa jawab, terus jawabannya itu aku approve dan benar, itu nanti aku mau kasih GoPay 50.000 nih. Dikit aja sih, 50.000 itu Wah, dikit sih, tapi ya nggak apa-apa lah ya buat bisa buat jajan misio. betul. Oke, nah pertanyaannya adalah apa ya? Bentar, aku sambil mikir juga nih. Oh ya ini aja deh pertanyaannya. Ada yang masih bisa jelasin nggak? Nyebutin deh, nyebutin sama jelasin dikit. Design thinking yang bagus untuk membuat sebuah business plan itu seperti apa? Dari tahap satunya itu apa, terus yang kedua itu apa, ketiga itu apa. Nah, tadi aku nyantuminnya kan 5 nih. Nah, minimal bisa nyebutin 4-nya deh. Gitu. Aku boleh nggak Kak MC-nya? Waduh, jangan dong. Oh, nggak boleh ya. Oke, teman-teman. Teman-teman serta yuk boleh raise hand nih. Wah, ini ada GoPay, dapat GoPay nih yang bisa Ayo nih. disebutkan. Pertanyaannya boleh diulang nggak? Oke, Oh, pertanyaannya, boleh. ada yang bisa nyebutin nggak empat minimal empat design thinking yang baik untuk membuat sebuah business plan. Nah, design thinking tadi kan ada 5 nih. Bisa nih, kalau misalnya nyebutin 4 aja itu nggak masalah deh. Design thinking. Ya. Ayo, ada yang berani jawab nggak nih? Ada yang bisa jawab nggak nih? Itu harus open mic. Jangan di kolom chat dong. Nggak asik nih kalau kolom Oke. chat. Iya, bener-bener. Kamel kalau mau jawab boleh langsung on mic nih. Minimal 4 aja. Tadi kan ada 5 dari Kak Rifa. Hmm, 4 aja nih. Yuk, yuk. Teman-teman. ayo nih.
Sebutin aja sama jelasin dikit aja deh, dikit aja. Kayak artinya ini tuh apa gitu doang deh. Iya, Simple-simple aja. betul-betul. Atau mau nyoba dulu nggak apa-apa. Yang penting raise hand dulu Ya, nih, gak cepet-cepetan. usah takut salah deh. Salah nggak dapat hukuman soalnya nih. Iya, Menang dapat hadiah, benar dapat hadiah, salah nggak dapat hukuman. Enak tuh. Ayo. enak ya padahal ya Kak Rifa ya. Oke, ini teman-teman boleh raise hand dulu aja. Dari Kak Amel atau Kak, ini siapa ya? Al ya? Kak Al ya? Boleh kalau mau jawab. Ya nih ada yang berani. Oh ada nih Kak Al nih. Oke, Kak Al dulu ya ini ya. Boleh Kak Al on mic? Halo, halo. Apakah suara saya terdengar atau berisik, Kak, suaranya? Jelas, jelas, jelas. Nah, jadi langsung aja atau perkenalan dulu, Kak? Perkenalan dulu dong. Kenalan dong. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Alfa Dipistuma. Saya dari Universitas Narotama. Sekarang kuliah jurusan Sistem Informasi semester 2. Wah, keren banget nih, keren banget. Oke, boleh langsung jawabannya? Jadi, untuk desain thinking itu emang ada 5. Yang pertama itu empathize. Jadi, empathize itu secara simpelnya kayak kita mengamati dan juga memahami masalah orang lain. Misalnya contoh kayak kita mau memahami tentang mahasiswa. Jadi kita harus benar-benar mengerti mahasiswa itu masalahnya apa. Lalu yang kedua itu ada define. Setelah kita menemukan masalah dari mahasiswa tersebut, kita memberikan pengertian tentang masalah tersebut kita jabarkan. Lalu yang ketiga itu ide itu. Nah, setelah masalah tadi kita udah paparin, kita tentuin nih ide apa sih yang paling cocok untuk mengatasi masalah di mahasiswa tersebut atau masalah di tempat tersebut itu apa. Lalu yang keempat itu prototype. Jadi setelah kita udah mengempathize, sudah mengetahui masalah, terus kita juga udah menjabarkan masalah tersebut, terus kita udah buat ide. Nah, yang keempat ini kita buat prototipenya nih. Misalnya contoh aplikasi. Jadi untuk mengatasi masalah mahasiswa tersebut, kita buat aplikasi nih yang bisa mengatasi tersebut. Mungkin kayak sistem Google Drive atau lainnya. Mungkin itu sih, Kak. Oke. Jawabannya udah benar. Dan sebenarnya aku salah ngasih pertanyaan nih harusnya. Harusnya ada disclaimer-nya tuh nggak boleh buat anak sistem informasi ya. Karena design thinking itu di anak sistem informasi udah familiar banget ya. Iya, benar sekali. Karena kebetulan aku juga ambil itu bootcamp di product manager nih. Jadi, waduh, ini udah relate banget nih kalau sama anak sistem informasi. Apalagi tadi poin keduanya bukan identify nih, tapi define. Define itu kan bahasa dari sistem informasi banget nih. Iya, Oh, betul. Oke, gitu. tapi bener deh, jawabannya bener, jadi nggak apa-apa. Nanti Wah, langsung DM aja ke Instagramnya aku, oke? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. wah, selamat Kak Al. Ini, oh berarti ini ya dapat privilege karena anak sistem informasi. Wah, Bener. oke, selamat sekali lagi ya Kak Al, udah bisa menjawab. Nah itu dia ya teman-teman, jadi harus dilihat nih dari awal sampai akhir, karena tadi udah kita kasih tahu ya Kak Rifa di awal, kalau Kak Rifa bakalan ada surprise di akhir, yaitu bagi-bagi GoPay. Oke, lagi kuisnya, waduh gimana Kak Rifa? Waduh, nambah-nambah tuh. Cukup satu aja. Ini buat orang spesial soalnya nih. Wah iya, bener banget. Oke Kak Indi, kalau mau ada kuis lagi nanti ikut lagi aja di webinarnya kampusku yang lain ya. Nah, bener banget tuh. Bener kan? Oke, terima kasih Kak Rifa juga ya yang udah ngasih kuis di akhir, dan juga terima kasih banyak karena sudah sharing-sharing terkait dengan bisnis plan gitu, dan sudah membantu teman-teman untuk lebih mengerti lagi tentang konsep bisnis plan terkait dengan lomba seperti itu. Oke. Mungkin sebelum ada feedback dari teman-teman untuk Kak Rifa, mungkin dari Kak Rifa ada closing statement dulu Kak, atau mungkin ada yang ingin disampaikan terakhir? Ya, mungkin buat kata-kata terakhir aja nih ya. Waduh, kata-kata terakhir nggak tuh? Nah, buat yang sekarang masih semester awal gitu ya, buat yang semester awal, kejar banget sih buat bisnis plan ini, karena bisnis plan itu bener-bener ngasah soft skill.
yang benar-benar kepake banget buat dunia ke depannya. Entah itu mau ke magang maupun ke kerjaan gitu ya. Itu sangat 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 terpakai gitu soft skill-nya. Meskipun technical skill-nya itu nggak sebegitu terpakai ketika kita bekerja di beda lini gitu ya. Tapi soft skill-nya itu benar-benar tetap kepake kok teman-teman. Jadi semangat buat yang sedang lomba juga, buat yang sedang lomba, diperjuangin semoga bisa jadi juara. Itu aja sih. Amin. Terima kasih banyak Kak Rifa atas closing statement-nya untuk teman-teman. Nah, mungkin kita bisa izin lanjut dulu untuk agenda selanjutnya, yaitu pengisian feedback teman-teman terkait dengan webinar pada sore hari ini. Jadi teman-teman dipersilakan untuk mengakses link feedback ya. Untuk link ini dipersilakan untuk diisi, jadi boleh diisi terkait dengan bagaimana kesan pesannya terkait dengan webinar pada sore hari ini, ataupun mungkin ada masukan untuk Kak Rifa, ataupun untuk kami dari kampusku. Oke, nah teman-teman sambil diisi, mungkin juga bisa dong untuk on kamera dari kampusku dan juga dari Kak Rifa, perlu untuk dokumentasi pribadi kami. Jadi teman-teman bisa untuk on kamera, kita foto bareng ya. Oke, jadi teman-teman bisa untuk isi link feedback ya, untuk bisa nanti mendapatkan untuk terkait dengan sertifikatnya. Nanti akan kami kirimkan dari kampusku maksimal H+7 dari webinar hari ini. Nanti langsung kami kirimkan lewat email. Tapi teman-teman bisa diharapkan untuk diisi ya feedback untuk webinar hari ini. Nggak bisa on cam belum mandi, waduh. Kak Arifa gimana nih Kak? Kalau belum mandi dulu ya berarti ya? Nggak dong, nggak apa-apa teman-teman. Boleh on cam aja, nggak kelihatan kok nih yang belum mandi sama yang udah mandi. Gimana nggak kelihatan? Kak Indi, dari tadi kan aktif nih Kak. Boleh yuk, pengen lihat juga nih aku sama Kak Rifa. Gimana wajahnya Kak Indi? Oke. Teman-teman apa udah on kamera semua? Ini nih di laptop aku ada 3 slide ya. Oke, sambil tunggu sebentar deh ya untuk teman-teman, boleh banget on kamera sebentar untuk kita dokumentasikan. Oke, mungkin ini udah ya yang bisa on kamera, mungkin baru ini dulu, nggak apa. Aku screenshot ya teman-teman dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. Yang slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Kak Rifa mungkin ada gaya khusus nih, Kak Rifa? Wah, nggak ada nih. Nggak Mati ada. gaya malah. Oh, nggak ada, oke. Oke, mungkin cukup ya. Teman-teman, terima kasih yang sudah on kamera. Boleh kalau misalnya mau off kamera lagi, atau tetap temenin aku sama Kak Rifa untuk on kamera, nggak apa-apa juga. Oke, nah untuk rangkaian pada sore hari ini, insya Allah sudah selesai teman-teman. Jadi untuk webinar kali ini dan sharingnya juga sudah selesai. Dan teman-teman, aku ingatkan sekali lagi untuk mengisi link feedback ya. Dan nanti untuk sertifikat akan tim kampusku kirimkan maksimal H+7 dari hari ini. Oke, nah karena juga sudah sore dan sudah selesai semua acaranya, mungkin bisa aku tutup ya teman-teman untuk acara webinar pada sore hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah hadir, dan terima kasih banyak kepada Kak Rifa sudah meluangkan waktunya untuk sharing sama kita sore hari ini. Oke, aku Isabella dari kampusku, undur diri. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Kak. Iya, Terima Kak kasih kirim SMS semuanya. ke grup. Ya, terima kasih Kak Rifa. Boleh, Kak. Oke. Oh ya, tadi ada yang minta PowerPoint-nya. Nanti dikirim aja ke grup, nggak apa-apa. Oh gitu, nggak apa dari Kak Rifa. Ya, nggak apa-apa. Aman. Oke. Oke Kak, nanti akan aku bilangkan ke tim. Terima kasih ya Kak Rifa. Oke, terima kasih teman-teman.